Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Guru Maria dalam pelajaran matematika. Baik, kita akan belajar dari tema 4, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus berkati kami karena kami akan belajar. Semoga semua pelajaran ini boleh dimengerti dan dipahami oleh anak-anak. Demi Kristus Tuhan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, baik, kita akan belajar matematika dari tema 4. Anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang bangun datar, pola bangun datar, bangun ruang, dan pola bangun ruang. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat 1. Menyebutkan beberapa bangun datar, 2. Menentukan banyak sisi suatu bangun datar, 3. Menyebutkan beberapa bangun ruang, 4. Menentukan pola bangun ruang. Mari kita bahas yang pertama tentang bangun datar. Kalian dapat melihat ada beberapa bangun datar yaitu persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Di sini Bu Guru punya contoh bangun datar yaitu persegi, kemudian ada segitiga. Nah, kemudian ada lagi jajar genjang, ada lagi trapesium. Baik, kita lanjutkan. Contoh bangun datar persegi panjang. Ya, ini Bu Guru punya juga ada nih contoh bangun datar persegi panjang. Nah, disebut persegi panjang. Ada dua sisi berhadapan yang sama panjang, disebut panjang, dan ada dua sisi yang berhadapan yang lebih pendek disebut lebar. Ya, kalian dapat melihat ini panjangnya dan ini lebarnya. Contoh bangun datar berikut adalah persegi atau segi empat. Nah, bangun datar persegi atau segi empat ini ukurannya baik di bagian atas, samping kiri kanan, dan di bagian bawahnya ukurannya adalah sama panjang. Nah, kalian dapat melihat bangun datar persegi warna hijau lebih besar daripada yang warna biru. Contoh bangun datar yang berikut adalah jajar genjang. Berikut ini adalah contoh bangun datar belah ketupat, ya. Kalian bisa melihat bentuknya seperti kalau ketupat dibelah dua dan dihadapkan ke depan. Baik, bangun datar berikut ini adalah layang-layang. Tentu anak-anak sudah sering melihat ini. Contoh bangun datar layang-layang. Ya, banyak juga dari kalian yang suka sekali main layang-layang. Berikut contoh bangun datar yang berikut adalah trapesium, ya. Nah, sekarang kita akan melihat materi bangun datar, yaitu ruas garis bangun datar dan ciri-ciri bangun datar. Ruas garis bangun datar adalah bagian garis yang memiliki dua ujung yang berbeda. Ruas garis pada bangun datar disebut juga sisi. Permukaan penggaris ini berbentuk segitiga. Kalian lihat penggaris ini. Segitiga memiliki 3 ruas garis, ya. Bagian alas dan bagian kakinya ada 2 ini. Sekarang kalian dapat melihat gambar permukaan pintu. Kalau kita
gambar dia kembali berbentuk persegi panjang ya. Ciri-ciri bangun datar. Yang pertama sisi, sudut, titik sudut. Mari kita bahas bersama. Sisi pada bangun datar adalah garis tepi yang membatasi suatu bidang datar. Nah, mari kita lihat sisi pada bangun datar segi 5. Sisi atau tepi. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, bangun datar segi 5 mempunyai 5 sisi. Pada bangun datar persegi 4, persegi panjang, kalian dapat lihat ada sisi atas, sisi samping kanan, sisi bawah, dan sisi samping kiri. Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Bangun datar persegi panjang mempunyai 4 sisi. Pada bangun datar segitiga, jumlah sisinya dapat kita hitung. 1, 2, 3. Karena itu jumlah sisi bangun datar adalah 3. Sudut. Sudut pada bangun datar adalah pertemuan antara 2 sisi. Mari kita lihat. Pada bangun datar segi 5, pertemuan antara 2 sisi. Sisi ini dan sisi yang ini bertemu. Ya, bertemu, ini namanya sudut. Nah, Bu Guru ada kasih tanda ini sudut. Coba kita lihat ada berapa sudut pada bangun datar segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pada bangun datar persegi panjang, kita dapat melihat sudutnya yaitu 1, 2, 3, 4 ya. Pada bangun datar persegi panjang ada 4 sudut. Pada bangun datar segitiga kita hitung sudutnya. 1, 2, 3. Baik anak-anak, pada bangun datar segitiga ada 3 sudut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang titik sudut pada bangun datar. Titik sudut adalah titik pertemuan antara 2 sisi. Ya, Bu Guru sudah buat ilustrasinya ini. Ini ada tanda panahnya ini. Nah, ini adalah titik sudut. Di tengah-tengah ini titik sudut. Kita hitung bersama-sama titik sudut yang ada pada bangun datar segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pada bangun datar segi 5 mempunyai 5 sudut. Berikut pada bangun datar persegi panjang ada 4 titik sudut. 1, 2, 3, 4. Anak-anak, pada bangun datar segitiga ada berapakah titik sudutnya? Kita hitung sama-sama. 1, 2, dan 3. Ya. Nah, Bu Guru sudah menyiapkan latihan soal yang harus kalian kerjakan. Ya, boleh dilihat. Nanti kalian, Bu Guru minta untuk menentukan nama bangun datar berikut ini. Ini ada 5 bangun datar. Nanti kalian bisa tulis namanya atau mungkin kalian bisa gambarkan
kemudian langsung dijapri ke Bu Guru. Berikut adalah barisan pola bangun datar. Setelah kalian belajar tentang beberapa bangun datar dan unsur-unsurnya, yaitu sisi, sudut, dan titik sudut, sekarang kalian akan belajar tentang pola bangun datar. Nah, di sini kalian dapat melihat belah ketupat, bangun datar belah ketupat, segi 5, segitiga, lingkaran, dan jajar genjang. Berbagai bangun datar dapat membentuk pola tertentu. Nah, berikut ini sudah ada pola tertentu ya, yaitu yang membentuk polanya adalah persegi panjang, bangun datar persegi panjang, bangun datar segitiga, kemudian bangun datar segi 5. Nah, polanya diulang kembali, persegi panjang, segitiga, segi 5. Ini adalah contoh pola bangun datar. Ya. Yang pertama adalah segi 6, persegi, persegi. Nah, kita ulangi lagi polanya. Segi 6, persegi, persegi. Nah, ini adalah gambar persegi-persegi atau segi 4. Kalian sering menyebutnya dengan sebutan segi 4. Berikut ini adalah soal latihan tentang pola bangun datar. Ya, ada 2 soal. Bu Guru harap nanti dikerjakan, kemudian dilihat dulu baik-baik polanya. Polanya seperti ini, diulangi. Nah, yang titik nomor 1, kalian harus melengkapi, ada titik-titik. Ada 2 bangun datar yang harus dilengkapi dalam soal pertama. Kemudian soal yang kedua, polanya diulangi. Setelah 3 ini, polanya diulangi, ditulis ya. Nama bangun datarnya ditulis. Kalau bisa digambar, kemudian nanti dijapri ke Bu Guru ya. Kita masuk pada materi bangun ruang. Bangun ruang disebut juga bangun 3 dimensi. Bangun ruang dibatasi oleh sisi-sisi. Disebut bangun ruang karena ada ruang di dalam tiap bangun ruang tersebut. Ya, di sini Bu Guru mempunyai beberapa contoh benda-benda. Nanti Bu Guru akan tunjukkan kepada kalian bangun ruang yang sudah Bu Guru siapkan. Unsur-unsur bangun ruang. Yang pertama adalah sisi. Sisi adalah sekat yang membatasi bagian dalam dan bagian luar bangun ruang. Rusuk adalah pertemuan antara 2 buah sisi atau perpotongan 2 bidang sisi. Titik sudut adalah perpotongan 3 bidang sisi atau 3 rusuk. Nah, kalian dapat melihat ini. Ya, gambar ini sudah menunjukkan bagian-bagiannya ya. Ini adalah titik sudut. Titik sudut. Kemudian ini adalah rusuk. Rusuknya ini rusuk. Kemudian ini adalah sisinya. Bidang-bidang ini adalah sisinya. Sisi atas, sisi tampak depan, sisi samping. Ya. Baik. Nah, anak-anak, kita lanjutkan lagi. Ini adalah beberapa contoh bangun ruang. Yang pertama kubus.
Kemudian balok, ini prisma segi 5 dan ini adalah 5 segi 5. Nah, kalau gambar seperti ini kalian tentu dapat menghitung dengan mudah rusuk-rusuknya. Dapat kalian hitung. Tetapi Bu Guru juga sudah mempersiapkan alat peraga yang dapat kalian lihat ya. Nah, ini adalah contoh bangun ruang prisma segitiga. Ya. Bagian atap dan bagian alasnya berbentuk segitiga. Sebuah bangun ruang yang bagian atap dan bagian alasnya berbentuk segitiga disebut bangun ruang prisma segitiga. Baik. Berikut tabung termasuk bangun ruang. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak benda di rumah yang juga berbentuk tabung, seperti mangkok minum, gelas, juga botol minum. Bola juga termasuk bangun ruang. Ya, kalian dapat lihat. Seandainya bola ini dipotong, tentu kalian akan menemukan di dalamnya ada ruang. Ya, tentu ruangannya berbeda-beda. Ruang di dalam bola pingpong lebih kecil dibandingkan dengan bola basket. Ya. Berikut kubus. Nah, Bu Guru punya contoh kubus seperti pada gambar yang kalian lihat. Nah, Bu Guru sudah coba buatkan ini kubus dengan sisi atas, kiri, kanan semua adalah sama panjang. Nah, ini yang disebut dengan kubus. Seperti pada gambar ini, kita dapat lihat keterangannya bahwa kubus mempunyai sisi sebanyak 6, rusuknya sebanyak 12, dan sudutnya sebanyak 8. Ya. Mari kita lihat bagaimana menghitung sisi dari kubus. Ya. Sisi dari kubus. Bagian bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sisinya ada 6. Bagaimana kita mau menghitung rusuknya? Kita hitung bagian atas ya. Bagian atas terlebih dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini adalah kita sudah menghitung rusuk dari kubus. Sekarang coba kita lihat lagi sudutnya dari kubus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sudutnya kubus ada 8. Baik, sekarang mari kita lihat balok. Ya, Bu Guru sudah siapkan juga ini balok seperti ini. Nah, ini Bu Guru buat sendiri. Kalian dapat lihat. Nah, balok mempunyai sisi ada 6. Mari kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian rusuknya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Berikut 5 segitiga. Bu Guru punya juga ada ini. Sudah Bu Guru buat 5 segitiga. Dasarnya berbentuk segitiga. Ya, tetapi ini adalah bangun ruang. Bangun ruang 5 segitiga. Sisinya ada 4. Mari kita hitung. Bagian belakang 1, 2, 3, 4. Itu adalah sisinya.
Rusuknya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada rusuknya 6. Sekarang mari kita hitung sudutnya. Yang pertama di atas. 1, 2, 3, 4. Sudutnya ada 4. Nah, sekarang adalah 5 segi 4. Bu Guru punya 5 segi 4. Lihat. Berapa sisi 5 segi 4? Nah, kalian dapat lihat bahwa sisi 5 segi 4 itu ada 5. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian rusuknya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Baik. Nah, ini adalah latihan soal yang ketiga. 1 nomor saja, tetapi Bu Guru harapkan kalian menentukan nama bangun ruang yang ada ini. Bangun ruang apa namanya? Kemudian berapa jumlah sisinya? Kemudian jumlah rusuk dan sudut pada bangun ruang ini. Ya. Nanti kalau sudah selesai silakan dijapri kepada Bu Guru. Materi yang keempat adalah barisan pola bangun ruang. Nah, kalian dapat melihat di sini bahwa ada 4 bangun ruang. Yang pertama adalah tabung, yang kedua kubus, kemudian bola, dan balok. Ini sudah membentuk sebuah pola. Ya, sudah membentuk sebuah pola. Nah, sekarang kita lihat barisan pola bangun ruang berikut ini. Ya, terdiri dari bangun ruang apa sajakah? Yang pertama adalah tabung, balok, dan kubus. Nah, kemudian polanya diulangi lagi ya. Tabung, balok, dan kubus. Anak-anak, ini adalah contoh barisan pola bangun ruang. Ya, ini lebih berwarna ya, tentu lebih menarik. Nah, yang pertama adalah prisma segitiga. Kemudian prisma segi 4. Prisma segi 4 ini sering kita sebut seperti balok ya. Kemudian prisma segi 5. Nah, polanya diulangi lagi. Prisma segitiga, prisma segi 4 atau balok, kemudian prisma segi 5. Setelah itu ada titik-titik di sini anak-anak. Coba kalian tentukan 3 bangun ruang yang sesuai dengan bangun ruang di atas. Nah, satu saja. Di sini titik-titiknya cuma 1. Coba kita hitung. Kita lihat kembali ya. Prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5. Ya. Jadi, coba kalian tentukan. Di sini adalah yang menempati titik-titik ini harusnya adalah bangun ruang apa? Ya, benar. Diulangi dari yang pertama, yaitu prisma segitiga yang menempati titik-titik yang tersedia ini. Anak-anak, ini adalah latihan soal ya. Guru harap kalian dapat menentukan bangun ruang yang seharusnya ada pada titik-titik barisan pola bangun ruang di atas. Nah, prisma segi 6. Kemudian balok, prisma segi 6. Kemudian titik-titik, prisma segi 6, balok lagi. Yang menempati titik-titik ini adalah bangun ruang apa? Ya, benar. Di
pada titik-titik ini seharusnya adalah bangun ruang balok. Kita tiba pada latihan soal keempat, yaitu kalian diharapkan menentukan pola bangun ruang berikut. Nah, pola bangun ruangnya diulangi lagi. Ya. Nah, kemudian itu nomor 1. Soal nomor 2, buatlah satu contoh barisan pola bangun ruang. Dalam bentuk gambar ya, kemudian nanti dijapri kepada Bu Guru. Boleh ditulis dibantu oleh mama papa, tapi Bu Guru harap anak-anak mengerjakan juga ya. Nah, demikian video pembelajaran matematika kita kali ini. Bu Guru harapkan kalian tetap sehat, menjaga kesehatan, dan kita akan bertemu kembali. Sampai di sini dulu video matematika kali ini. Sampai jumpa lagi. Wanyambe.